Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajar dari rumah? Ingat, tetap jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan di air yang mengalir, dan tetap di rumah aja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jaringan-jaringan pada makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah siap belajar semua? Mari kita mulai pelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jaringan-jaringan pada makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat menyebutkan tingkat hierarki kehidupan dan dapat menjelaskan pengertian dari jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada makhluk hidup terdiri dari jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Kita bahas terlebih dahulu jaringan-jaringan pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan permanen. Jaringan permanen terdiri dari satu jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar pada tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Dua adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Sesuai dengan namanya, maka jaringan ini berfungsi sebagai penyokong tubuh. Ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang melapisi organ tumbuhan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, hasil fotosintesis, dan transportasi. Jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem, di mana jaringan-jaringan ini memiliki fungsi masing-masing. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Mari kita lanjutkan pada pembahasan jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri dari satu, jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Selain sebagai pelapis permukaan tubuh, jaringan ini juga berfungsi untuk ekskresi dan sekresi. Kedua adalah jaringan pengikat. Jaringan pengikat ini berfungsi untuk pengikat antar jaringan yang satu dengan jaringan yang lain atau antara organ yang satu dengan organ yang lain. Ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot inilah yang akan menggerakkan tulang dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Jaringan otot terdiri dari jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 4 adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf
yang berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Demikianlah pembahasan tentang jaringan-jaringan pada makhluk